Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Oke, untuk kesempatan hari ini kita bahas tentang desain web. Yang kali ini adalah yang kita bahas penggunaan layer, ya layer atau frame istilahnya itu. Nah, penggunaan layer atau frame itu fungsinya untuk mempermudah akses saja sih sebenarnya ya. Jadi ada macam-macam penggunaan. Kalau kemarin kita bahas itu tentang tabel langsung membuat desain tombol. Nah sekarang lebih ke frame atau layer. Nah jadi sini juga ada layer. Layer itu sendiri kalau kita buat itu ada beberapa main fix atau isinya. Nah itu ya gitu. Jadi di sini itu kalau menggunakan teknik layer itu untuk mempermudah saja, mudah untuk aksesnya sebenarnya sih ya, untuk aksesnya. Dan karena web semakin gampang diakses itu lebih orang cepat untuk istilahnya itu untuk membukanya ya kalau gitu. Nah di sini nanti paling tidak teman-teman harus sudah membuat konsep layoutnya ya. Jadi saya coba tadi membuat konsep layout untuk tampilan di sini. Oke, jadi untuk tampilannya kurang lebihnya. Nah ini contohnya aja untuk tampilan ya. Jadi kalau fungsi dari frame atau layer itu tidak merubah. Jadi tidak yang merubah hanya ini aja, bagiannya ini yang merubah. Jadi bagian bawah yang tengah saja itu berubah ya. Nah, kalau kita misal kita klik katalog atau ini yang berubah ini, yang lain tidak tetap ya. Ini dia mempermudah proses dari ini istilahnya itu loading ya. Jadi dia mempermudah ya. Jadi itu ya teman-teman ya, bedanya di situ. Jadi kalau kita menggunakan frame ini lebih istilahnya mudah diakses. Jadi mudah diakses. Jadi kalau kita klik itu cepat aksesnya gitu ya. Oke ya, kita lanjut aja karena ini sangat berbeda dari kemarin. Karena fungsi yang kita pelajari itu beberapa HTML. Jadi HTML yang kita pisah-pisah gitu kan. Oke, sebenarnya apa untuk penggunaan frame itu? Nah, jadi kalau lebih gini. Nah, semua itu sudah tersimpan. Ya, semua sudah tersimpan di HTML. Nah, jadi semua sudah tersimpan di HTML semuanya. Nah, contohnya aja kalau ini itu ada macam-macam ya. Jadi sudah tersimpan semuanya. Nah, semua sudah tersimpan. Oke. Jadi kenapa? Karena dia untuk mengaksesnya mudah ya. Kalau kemarin kan satu tok ya, indeks dan sebagainya. Kalau ini beda-beda, ini disimpan beda-beda. Ini tombol sendiri, untuk tab itu sendiri ya, yang lain sendiri, dipisah-pisah semuanya ya. Dipisah dari semuanya, tapi dari ketentuan semua harus kita buat tampilan dulu ya teman-teman. Jadi nanti kalau bisa kita membuat istilahnya itu desainnya terlebih dahulu. Jadi nanti silahkan buka Photoshopnya, buat tampilan untuk desain ya, desainnya. Silahkan membuat perusahaan apa silahkan ya. Nah, kemarin kita kan membahas tentang membuat profil ya. Sekarang lebih ke dalam suatu usaha perusahaan lah gitu. Nah, jadi istilah di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini banyak sekali yang tampilannya. Jadi dia berdiri sendiri ya. Berdiri sendiri di sini. Oke. Nah, di sini saya ambil dulu. Ini kurang lebihnya kita harus sudah bisa menampilkan. Jadi nanti teman-teman ya di rumah kiranya adalah membuat tampilan dulu ya, tampilan dulu. Ini gambarnya ada menggunakan GIF ya. Ini silakan nanti membuat desain ya, buat desain untuk header atasnya ya, header atasnya nanti dengan kualitas GIF ya, kualitas GIF di Photoshop. Silahkan ukurannya bebas ya. Ini contohnya aja, ukurannya adalah 800 kali 216 ya ukurannya. Nanti kita ambil di bagiannya ini. Nah, terus kita beberapa macam ya. Nanti ada beberapa macam ini gambar-gambar motor. Ini gede banget ya, tapi nanti kita kecilkan ukurannya. Silakan nanti disesuaikan ya. Nah,
Nah, ini mau saya ambil dulu. Yang saya ambil adalah gambar satu, langsung beberapa tombol ya, tapi tombolnya tidak akan saya buat menu seperti kemarin, sekian buat link aja ya. Saya akan pisahkan ini katalog, pesan, kontak. Nah ini ya, ini aja. Mungkin nanti dibuat sendiri untuk roll over-nya ya. Oke, Alif Setiawan sudah masuk. Terima kasih untuk Alif Setiawan sudah masuk pada kesempatan hari ini ya. Oke, jadi gitu. Sebenarnya kalau buat ini kita buat di Photoshop ya para apinya. Nanti kalau api kayak gini. Nah ini kalau api tampil kayak gini ya. Kita buat di Photoshop, silahkan. Kedepannya nanti kita bahas sih untuk pemotongan, tapi nanti buat sendiri. Yang penting nanti kita buat bagiannya ini, nanti kita potong-potong ini aja ya. Ini sudah saya potong ya. Nah ini saya ambil aja yang apa namanya image. Saja gambar satu, langsung kita ambil tombol. Nah ini aja ya. Nah, terus ini aja udah cukup lah, nggak usah semuanya saya ambil bagian aja. Yang penting sama mau galeri nanti isinya adalah mau ambil beberapa aja. Nah tidak semuanya. Oke, saya ambil, saya copy. Saya coba ini ya, saya buatkan di dokumen aja ya. Dokumen apa namanya dokumen banyak banget dokumennya, bingungi ya. Saya buat di sini ya dokumen. Saya buat folder baru. Nah saya coba latihan apa tadi, layar ya, frame atau layar. Nah di sini saya gunakan di apa namanya dokumen latihan frame. Nih saya simpan di sini. Selebihnya saya coba gunakan image. Oke, saya paste di sini ya. Oke, nah ini yang nanti saya akan jadikan sebagai acuannya, tombolnya. Oke, sudah tersimpan. Nah, sudah saya jadikan satu. Oke, kita close dulu aja semuanya. Kita close semuanya dulu. Kita close biar bingung. Jadi nanti kalau kita aktifkan, mesti yang gerak itu yang tengah saja, yang gerak ya. Misal nanti kita profil ya ini aja yang gerak, katalog yang ini lebih apa, aksesnya itu cepat ya. Jadi aksesnya cepat juga, nggak ada loadingnya ya. Kalau kemarin kan ada delay, jadi kita membuat aktivitas suatu web itu biar tidak delay gitu kan. Jadi nyaman, orang itu kalau lebih cepat tuh senang gitu, buka apapun senang ya. Jadi dia ini tidak delay, tidak delay kan langsung dia berubahnya ini aja. Ini nggak berubah. Nah ini fungsinya adalah menggunakan frame dan layer. Nah ini ya. Baiklah, kita coba dulu latihannya di sini. Oke, saya buat baru. Ini saya close dulu. Saya close semuanya ya. Oke. Nah, buat baru di sini. Baik. Selanjutnya kita harus tentukan dulu HTML-nya di sini ya. HTML-nya kita klik dulu bagiannya HTML. Klik ini perapinya. Nah di sini saya fungsikan cari klasik ya ini ya. Jadi nanti untuk mempermudah saja kita gunakan klasik. Nah jadi klasik itu saat dulu waktu saya awalnya membuat Dreamweaver itu Dreamweaver 2004 yang kalau MX itu pertama itu langsung Dreamweaver 8 yang versinya Macromedia itu ada dua ya, MX sama modelnya. Maka lebih enaknya buat klasik ini, lebih nyaman itu. Jadi tampilan lebih nyaman, jadi kita tidak terlalu sulit untuk tampilannya. Saya gunakan klasik ya ini ya. Nah, saya sudah ya, ini sudah kita selesaikan. Terus di sini yang paling penting kita akan membuat title dulu yang adalah otomotif. Wah, namanya otomotif ya titlenya ya. Sini. Terus kita coba kita masuk di dalam insert ya. Ini nanti pindahkan di layout ya, pindahkan ini command ganti di layout atasnya, di layout. Nah, ini ya. Karena versi apa CS6 itu sangat beda banget ya. Beda. Saya sama yang apa namanya Dreamweaver yang lain beda sekali. Oke, terima kasih yang sudah masuk pada kesempatan ini. Oke, ada dia Restu sudah masuk juga. Oke ya. Ini sambil kita berjalan, kita masukkan insert ya di sini ya. Kita insert masuk di dalam HTML. Nah ini HTML kita gunakan frame. Nah di sini kita cari
yang ini ya. Nah, ada yang namanya left nested top. Jadi ini kita cari yang ini otomatis ya, kita otomatis nanti untuk ada tambahan yang di atasnya. Jadi kita gunakan untuk di atasnya. Kenapa? Yang top itu bagian atau header, kita gunakan yang ini aja dulu ya. Kita klik. Nah, di sini ini ada beberapa macam jenis mainframe, dia otomatis tersimpan mainframe-nya ya. Ini mainframe sudah tersimpan ya, tersimpan. Kenapa ini fungsinya? Fungsinya ini untuk title utama. Jadi misalnya kita nanti ada link atau ada data itu ada masuk di dalam mainframe ya. Jadi gini. Jadi ini untuk menampilkan dokumennya istilahnya ya, di sini semuanya. Oke, gitu ya. Ini kita boleh tulis yang lain boleh sih, tapi saya jangan tulis. Silakan aja nanti tulis apa untuk mengingat aja ya. Saya gunakan masih sama yaitu mainframe, top, left, top sama frame. Left frame ini nanti digunakan untuk tombol ya. Saya klik OK. Nah, ini tampilannya kayak gini. Ya, jadi tampilannya kayak gini. Oke, jadi setelah itu pilih ini ya. Jadi nanti kita bisa apa namanya tentukan. Jadi gini, kita simpan dulu ya, kita simpan dulu. Sebelumnya kita simpan. Tapi kita seleksi dulu ya, kita seleksi pakai shift ya, nanti pakai shift. Caranya kita seleksi. Nah, sini kita klik semuanya ya, klik. Nanti kita seleksi bagiannya. Nah, ini sudah terseleksi semuanya ya. Jadi sebelumnya kita seleksi dulu. Kenapa? Kita jadikan jadi indeks semua apa namanya website itu harus terfokus pada indeks ya, indeksnya. Jadi kita fokus di indeks semuanya ya, kita simpan. File save as ini ya. Nah, ini tadi kita coba apa namanya jadikan indeks dulu ya, coba kita coba dulu. Nah, coba saya akan simpan tadi untuk tadi di latihan frame ya, di sini ya. Nah, ini. Oke, jadi kita coba nanti jadikan satu di sini. Nah, kita akan coba apa namanya, kita namakan dulu ya, nanti indeks gitu aja lah, indeks, simpan. Nah, terus ini kita tulis juga, kita jadikan dia namanya apa namanya, ini isi atau mainframe. Ini yang tengah, ini yang tengahnya ya. Terus dah. Nah, dari posisinya nanti ada mainframe, ada di sini. Nah, ini bisa kita tentukan ya. Nah, ini kita simpan dulu juga, kita simpan. Save as. Nah, ini kita simpan yang atasnya ini header top. Nah, kita simpan juga. Jadi semua ini tersimpan sesuai dengan fungsinya ya. Jadi fungsinya. Nah, ini kita simpan juga frame 13. File save as frame. Ini saya namai apa namanya, bottom. Nah, bottom left, kita klik simpan ya. Nah, jadi semua sudah kita simpan sesuai dengan namanya masing-masing ya. Jadi ini gimana? Jadi ini sudah tersimpan di sini semuanya ya. Jadi itu fungsinya itu ya. Jadi dia otomatis sudah beberapa tempat. Nah, jadi istilahnya gini. Ini ada ruangannya. Ini ada ruangannya. Yang kita fokus di mana? Fokusnya di sini, di mainframe. Ya, pokoknya di mainframe. Nah, ini adalah wadahnya. Indeks itu wadahnya. Tempatnya dari mainframe, header top sama bottom left. Jadi semua ini adalah isinya. Dan di sini nanti dia akan mewakili berapa isi di dalam mainframe itu ya. Silahkan nanti kalau nggak mudeng nanti bisa kita diskusi aja ya. Nah, itu intinya. Ini sama, intinya ini adalah rumahnya lah. Rumah ini adalah kursinya. Ini mungkin dari segi mejanya, cara gitu aja ya. Oke, ini adalah mungkin isinya di dalamnya. Jadi itu istilahnya itu ya. Ya gampang, itu kasarnya gitu. Nah, setelah itu kita sudah tinggal kita masukkan beberapa objek ini ya. Nah,
Ini kita ganti di title-nya. Oke, kita ini otomotif ya, kita bisa klik ini indeks ya, web otomotif contoh aja ya. Nah ini, nah setelah ini sudah masuk, nanti kita tentukan di atasnya ini, yang ini ya. Oke, yang ini kita klik, ini fiturnya ya, kita bisa masukkan. Saya gunakan ini aja ya, insert image saja. Nanti kita cari ya di sini tadi ya, di dalam gambarnya saya copy aja di dalam ini, biar cepat. Nanti saya ambil gambar satu ini, saya panggil, saya paste saja ya, open. Kita panggil di gambar satu, OK. Nah oke ya. Nah ini sudah masuk ya. Jadi ini sudah masuk untuk bagiannya. Nah, ini kurang lebihnya. Oke, kita bisa narik. Nah, ini. Nah, ini bisa kita sesuaikan tampilannya. Misal ini istilahnya belum sesuai, kita bisa mengganti ini ya, warnanya. Saya ganti warnanya, saya properties ya, maksudnya di sini ya. Fix properties. Yang tengah ini, yang atas kita klik propertiesnya. Langsung ini background color kita klik, kita pilih aja warnanya hijau, ini aja kita apply. Oke. Nah, jadi kita tinggal menyesuaikan konsep. Nah, bisa aja gini misal ya tampilannya. Nanti silahkan aja kita bisa berkreasi. Nah, kalau nanti ini sudah jadi, kita tinggal memanggil beberapa tombol. Nah, ini kita ambil lagi tombolnya sebelah sini karena ada buttonnya ya. Kita ada buttonnya di sini. Kita ambil aja menggunakan insert table. Jadi nanti menggunakan insert table teman-teman ya. Kenapa fungsi insert table ini? Insert table ini adalah untuk membuat tombol. Nah, kita gunakan insert table karena tabelnya ada berapa ya? Kita cek dulu tombolnya. 1, 2, 3, 4. Kita butuh 4 tombol. Oke, kita insert table ya, ada 4. Nah, 4 garis. Garis kolom garis ya, 4 garis. 1 kolom. Jadi kita bukan 1 garis 1 kolom. Itu ya. Nah, kita klik oke. Nah, ini. Nah, di sini ya misal aja ya, kita bisa di sini. Setelah itu kita bisa sesuaikan, kita insert aja gambar-gambarnya, image yang sudah ada. Kita panggil ini ya, tombol ini kita klik open, oke. Nah, klik ini lagi, kita bisa tambahkan insert image yang kedua, katalog, oke. Nah ini, terus ini insert image katalog pesan ya, pesan, oke. Nah ini terakhir kita insert image kontak person ya. Oke. Nah gitu ya. Setelah itu kita bisa aktifkan. Ini sudah jadi ya. Gini kurang lebihnya. Nanti kita klik aja biar sama konsisten warnanya. Kita properties kita aktifkan seperti tadi. Kita klik backgroundnya, masukkan di sini. Klik ini ya. Kita apply. Oke. Nah ini kurang lebihnya. Terus yang tengah silahkan aja sesuaikan warnanya ya. Yang tengah boleh kita sesuaikan dengan warnanya. Backsnya diatur boleh ya, nanti backsnya diatur apa silakan. Nah, yang tengah kita isi aja. Ini saya isi data dulu ya, mainframe-nya ya. Kita isi apa nama itu saja. Selamat datang di website otomotif. Nah, paling otomotif terkeren. Apa terkeren sih? Bukan ya, otomotif. Terus kita enter aja. Nah, oke. Silahkan bergabung untuk melihat apa nama promo terbaru. Nah, contohnya gitu ya. Nah, ini masih standar ya pokoknya. Pokoknya kita sesuaikan dulu. Pokoknya bisa kita ubah teman-teman ya. Jadi misalnya nanti banyak tulisan, jadi ini banyak tulisan macam-macam, silahkan aja nanti kita kasih aja teks apa ya kan.
Ya kalau paling nyamannya kita buat tulisan dulu di MS Word semuanya kita sajikan, nanti baru kita masukkan di isinya, itu lebih efisien gitu kan daripada kita nulis dulu. Jadi kita siapkan dulu bahannya. Oke ya gitu. Setelah ini kita masuk di CSS ini, kita klik ya untuk menentukan fontnya, klik CSS di sini. Ini defaultnya kita coba klik, misalnya saya gunakan ini Vedana ya ini. Nah ini terus saja teks 01 misalnya. Nah satu ya ini kita sudah sesuaikan, kita oke. Nah jadi dia teks ini adalah CSS ya, jadi menggunakan teks 01 di sini. Jadi sudah disimpan. Kenapa fungsinya ini? Fungsinya ini jika kita nanti menulis banyak artikel, kita tidak usah mengganti font, tinggal kita klik CSS teks 01, dia akan mengikuti sesuai dengan teksnya gitu. Jadi dia mudah saja ya. Nah sudah, kita ini sudah jadi, nanti kita simpan dulu ya. Simpannya adalah save all dulu. Nah ini setelah itu kita fungsikan lagi ya. Ini misal ini saya simpan lagi file save as frame ya. Ini saya simpan lagi main frame 2. Yang 2 nanti sini galeri ya, galeri yang kedua saya simpan sini. Oke sini ya. Jadi intinya nanti di sini adalah kita kasih beberapa galeri misalnya. Ini simpan baru ya. Saya insert table saya gunakan berapa ini? Nanti ada 4 motor ya, 4 motor kira-kira ya. Ini kata kasih 4 motor aja ya, 4 motor 2. Berarti nanti kita kasih ini 2 misalnya aja ya, atau mungkin ini 2. Oke, saya kasih 3, ini 3. Nah, karena ada deskripsi di dalam. Nah, kita klik oke. Nah ini ya, jadi nanti kita bisa kasih di sini ada selamat datang di galeri ya, di galeri otomotif. Datang di galeri ya, galeri otomotif. Wah, namanya terbaru. Nah, bisa aja. Nah di sini kita sesuaikan. Nanti kita sesuaikan posisinya ini, kita taruh misal segini. Oke. Nah ini kita isi gambar ya, kita isi gambarnya misalnya. Kita insert image di sini. Misal ini ya, kita gambar ini kita masukkan, misal ini kita masukkan. Oke, ini gede banget ya gambarnya ya. Wah besar banget. Nanti kita kecilkan aja lah. Nah ini kita kecilkan aja posisinya. Sebenarnya kalau kita kecilkan di dalam ini ya paling nyaman tuh di Photoshop ya, jadi lebih nyamannya di situ. Nah, bisa aja. Terus ini juga kita tambah lagi di sini. Saya tambahkan di sebelahnya ini. Kita insert ya, insert lagi image yang kedua ini. Oke. Nah, dikecilkan aja ya. Pakai shift aja enggak apa. Shift. Oke, kita shift. Nah, bisa aja. Ini ya, bisa aja silakan nanti hasilnya gitu. Jadi kenapa saya fungsikan ini, biar nanti ini ada ini spesial untuk deskripsinya di sini ya. Nah kita bisa masukkan lagi insert image. Nah kita bisa insert image. Nanti silakan dikasih fasilitas download ya, misalkan fasilitas download nggak apa-apa. Oke, kita klik ini. Oke, nah sebenarnya gini teman-teman ya, sebenarnya ini harusnya kecil dulu, baru nanti untuk fasilitas download itu besar. Harusnya gitu. Jadi kita membuat desain tuh ada 2 jenis, yaitu desain thumbnail. Ya thumbnail itu ukurannya untuk tampilan di dalam websitenya. Biasanya ukurannya itu adalah 100 kali 200-an ya, ukuran pixel itu untuk ukurannya. Tapi karena ini biar tidak terlalu lama, kita langsung aja saya tarik. Ya, sebenarnya juga berpengaruh sih. Ini kalau tertarik itu juga berpengaruhnya di mana ukurannya itu bisa besar. Jadi membuat sulit ya. Jadi insert image kurang 1 ya. Nah ini saya isi 4 aja, nanti silakan diisi yang banyak. Nah, jadi nanti latihan di rumah ya, teman-teman harus latihan ya. Kalau ini nggak dilatih nanti bisa kesulitan untuk pembuatan dari teknik frame. Nah
Jadi ini contohnya gini, contohnya ya saya samakan aja ya, gini aja. Nah ini bisa kita kasih deskripsi ya, mobil, nah, ya, mobil apa namanya terbaru generasi, generasi milenial, ya 2020 misal aja ya. Bebas ya, kita namanya bebas, orang itu biar mengikuti ya, 21 misal aja, gitu aja ya, namanya apa namanya deskripsi kan biar orang seneng ya kan. Nah kasih aja bebas deskripsinya apa, baru milenial gaya trendy, saya gaya trendy, nah bisa aja gini 21 gaya mewah, ya. Game mewah ya, tahu mewah ya, gaya mewah tahun 2020 saja. Nah ini sudah kita simpan beberapa, ini kita simpan dulu ya, kita simpan ya, ini sudah kita simpan. Nah kita masuk lagi di dalam sini lagi ya. Nah selanjutnya kita akan buat link. Pertama kita klik dulu yang profilnya, profil kita masukkan, kita kasih link di sini ya, kita kasih link kan. Klik ini kita masuk di dalam apa namanya tampilan ya, nanti bisa masuk di dalam tadi di mana ya, dokumen, terus kita masuk di latihan frame. Nah di sini kita bisa klik yaitu my frame yang ini ya, kita klik oke. Nah setelah itu di sini ada targetnya teman-teman. Jadi targetnya fungsinya untuk apa? Untuk biar posisinya. Jadi kita harus tahu posisinya linknya di mana. Nah kita gunakan untuk target, kita target di sini, kita bisa gunakan yaitu ini my frame ya, my frame, klik ini fungsinya. Terus ini kita klik dulu katalog, kita klik ya, ini cari ya my frame 2, oke. Nah itu targetnya, kita klik my frame, nah ini. Oke, itu ya. Nah, setelah itu sudah kita coba, kita file, save all ya, kita klik preview di Chrome ya, di Chrome. Nah, kita lihat. Nah, ini tampilannya ya. Jadi tampilan dari hasil dari teknik frame ya. Nah, frame-nya kayak gini luarnya. Nah, di sini ada profil, ada katalog. Nah ini katalog sudah bisa ya. Nah posisinya nyamannya di sini teman-teman. Jadi kita menulis buahnya itu enak karena di sini ada rollnya, gitu kan. Mungkin teman-teman pernah ya menjumpai website di sini banyak sekali macam-macam keterangan. Mungkin di apa namanya beberapa cerita apa yang kita gunakan. Jadi tekniknya dia menggunakan teknik frame, ya. Jadi tekniknya frame. Jadi nyaman. Jadi misal kita klik ini pun dia tidak lama loadingnya ya, jadi cepat. Nah, ya kan cepat banget gitu. Nah, khususnya itu ya, jadi sangat berfungsi. Nah, itu ya. Nah, caranya gitu. Jadi itu ya kalian tahu ya. Silakan nanti pesan dikasih sendiri ya, pesannya apa, sama sih pesan ya. Kalau ingin pesan berarti gampangnya gini, kita tinggal menulis saja apa pesannya mungkin ya. Wah, ya apa nanti misal aja ini my frame 2 ya kan, kita buat lagi misal aja misal ini saya klik dulu, kita save as ya, save as frame. Di sini boleh my frame 3, itu adalah pesan ya, 3. Nah, pesannya apa, silakan aja. Nah jika nanti pengen apa namanya membuat ini ya teman-teman ya, jadi membuat chatting ya, saya coba dulu ya, saya buka dulu apa soundbox apa namanya chatting box bisa nggak ini ya, chatting box untuk website kalau masih ada bisa chatbox ya, chatbox saya lupa alamatnya ya, bentar apa ya, softbox chat
Ya, saya lupa namanya nanti coba. Kalau enggak minggu depan saya akan bahas sendiri ya. Malah ketemunya ini enggak. Jadi nanti ada fasilitas untuk otomatis chatting otomatis, saya lupa alamatnya. Apa ya kemarin ya. Jadi chatbox apa ya? Bener chatbox kok enggak ada. Chatbox free. Nah, jadi ada fasilitas untuk chatbot free ya teman. Jadi chatbot free itu kita bisa memasukkan apa istilahnya itu alamat yang database-nya itu dari internet. Kita tinggal bisa membuat menghasilkan di situ ya. Coba aja kalau kita cari misalnya ada. Nah, khususnya gitu. Jadi kenapa kita bisa memasukkan yang ada gitu kan. Jadi fungsinya kita bisa gunakan itu. Ya mungkin coba saya bahas yang namanya chatbox untuk apa namanya chat ya. Oh ya, enggak, ini harus terbayar ya. Oke, minggu depan aja. Saya belum siap untuk itu, nanti mungkin minggu depan saya bahas sendiri untuk chatting secara apa namanya online itu ada ya. Nah mungkin saya kasih sederhana aja ya nanti ya. Nah mungkin saya gunakan sederhana aja. Apa namanya ini aja ya, silahkan apa namanya hubungi kami. Nah saja ya, hubungi kami apa, mungkin kita kasih apa namanya gambar apa, silakan aja nanti bisa apa namanya kita tentukan ya. Setting nanti chat PNG. Jadi nah, silakan nanti misal aja kasih gambar aja biar ya bebas sih ya, ini contohnya aja nanti kita kasih gambar. Nah, bisa. Jadi kita banyak sekali fungsi-fungsi yang ada di dalam tampilannya, gitu kan. Nah, di misal aja kita bisa gunakan beberapa tampilan. Silakan aja cari yang mana, kan? Ini sebenarnya untuk variasinya biar bagus sih ya tampilan-tampilan itu. Nah, jadi kita bisa memfokuskan ya beberapa hal yang memang kita bisa gunakan gitu kan. Nah, ini tidak saya download ya, nanti kelamaan saya simpan biasa aja, saya simpan apa namanya gambar aja ya. Nanti kalau saya buka ini nanti kelamaan, karena harusnya transparansi ya. Oke, saya jadikan satu di dalam gambar sini ya. Nah di sini mix ini set transparansi ya, kita simpan aja. Oke. Nah kita kembali lagi di sini, kita enter aja ya, apa kita insert ya, insert image ini guys. Oke. Nah bisa aja ya. Oke, kita klik border biar sama. Nah gitu, nanti tulisnya apa silakan aja ya untuk desainnya, silakan nanti dikondisikan ya. Oke, nah berarti ini wireframe masuk ke dalam pesan, klik, jadi kita masukkan di sini. Kita wireframe 3, kita oke. Ini target, kita kasih mainframe ya, mainframe nanti ya, mainframe terus contact person, isinya adalah tentang ya hubungi di WA atau apa gitu ya. Nah kurang lebihnya itu sih, kurang lebihnya untuk gambarannya ya. Nah, oke, kita balik lagi ya, nanti pesan ya, katalog isinya, profil, nah gitu ya. Nah kalau pengen di download ini ya baik, kalau kita download ya kita kasih aja linknya, bisa aja di sini apa sih di dalam mainframe ini kita klik aja di sini ya, kita klik langsung kita target ini, misalnya kita cari mobilnya ini ya, kita bisa masukkan ini 009 image. Nah 9 ini oke ya, ini targetnya kita ganti aja, targetnya adalah blank ya, ini blank. Nah ini kita klik ini yang bawahnya ya, kita klik ya, yang bawah kita klik ini, nah blank. Oke, terus ini juga klik linknya, nah, terus kita klik
Oke, kita target, kita ganti menjadi blank. Terbalik dia waktu kita sentuh, kita klik nanti pindah yang terbaru. Jadi pindah frame yang terbaru ya, kita gitu. Ini juga kita klik linknya, klik. Nah kita ganti di blank. Ini targetnya ya, targetnya kita ganti blank. Targetnya bawah ini. Ini juga kita linkkan. Nah ini mari kita klik target blank. Oke, saya simpan ya. Nah kita lihat dulu di dalam sini, kita klik, kita katalog. Nah ini kita klik generasi ini. Nah dia otomatis akan meloncat di frame yang terbaru ya. Ini klik loncat di yang terbaru. Nah bisa kita simpan lagi apa namanya gambarnya ya. Ini kita klik, jadi buka yang terbaru. Klik buka yang terbaru gitu ya. Baik, ya itu contohnya ya. Jadi silakan nanti latihan di rumah teknik dari pembuatan layer dan frame gitu artinya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita apa namanya intinya dari awal sampai akhir itu ada sangat konsistensi antara pembahasannya. Jadi sampai akhir dari pembahasan di dalam website ya gitu kan. Karena ini ada desain website, kita bagaimana bisa menampilkan website itu yang terbaik gitu kan. Karena kita orang grafis, tampilan juga biar orang itu kan di website itu senang gitu loh, intinya itu seperti membangun rumah yang terbaru. Oke ya. Ya, itu kurang lebihnya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Oke, terima kasih yang sudah masuk di dalam apa namanya live chat-nya maupun di dalam apa namanya siaran online ya. Oke. Ya, jadi itu belum silakan kita tunggu untuk yang belum presensi, silakan presensi di dalam siakatnya. Nah, oke di sini yang sudah apa namanya masuk sudah semua ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semangat untuk apa namanya latihan di rumah ya. Untuk teknik-tekniknya, penggunaannya, yang penting kita nanti kalau memang kesulitan lagi bisa dibuka lagi pembelajaran dari awal. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih semuanya yang bisa hadir. Oke, mungkin itu saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.